Anda masih dalam dialog Jurnal Pagi dan masih dengan dua narasumber saya di studio, Pak Ismail dan juga Pak Mahladi. Kita membahas mengenai pemberedelan dari situs yang dikatakan radikalisme. Untuk tata kelola seperti apa sih Pak yang perlu dibenahi begitu ya? Dan sekarang masyarakat mempertanyakan bahwa pemberedelan ini dikatakan terburu-buru begitu. Ya. Pak Menteri Komunikasi kemarin sudah menandatangani sebuah pembentukan forum penanganan situs internet bermuatan negatif. Isinya dibagi 4 panel. Satu panel pornografi, kekerasan terhadap anak, dan internet bermuatan negatif. Itu satu panel sendiri. Kemudian kedua panel terorisme, SARA, dan panel terorisme dan SARA. Itu panel kedua. Panel ketiga, perdagangan investasi ilegal, perjudian, obat makanan, dan narkoba. Panel keempat adalah panel HAKI, hak kekayaan intelektual, perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Nah, masing-masing panel ini diisi dengan orang-orang yang kompeten di bidangnya. Yang akan dimintai begitu ya, pendapatnya. Mulai dari, misalnya kalau saya sebutkan panel untuk terorisme SARA, di situ ada dari Muhammadiyah, dari NU, dari Majelis Ulama Indonesia, dari semua agama ada, dari LSM, dari organisasi, dari pemerintah. Panel ini sudah ada Pak? Sudah, jadi tanggal 6 nanti kita akan rapat bersama dan baru akan dibentuk begitu ya? Iya, sudah terbentuk, hanya memang hari Senin kita akan rapat bersama nanti dan masalah ini akan kita bawa ke sana. Ya, artinya ketika mungkin beberapa situs ini juga merasa dirugikan begitu ya Pak ya, bahwa eskalasi nantinya dinamikanya akan seperti apa, mungkin bisa mengajak berdialog bersama dan seperti apa untuk bisa mereform begitu ya, seperti apa sih pemberedelan yang dikatakan juga merugikan. Iya, kita sudah merencanakan untuk bertemu dengan pemilik situs yang belum ketemu. Kalau Pak Mahladi dengan teman-teman sudah ketemu, kita sudah ada komunikasi. Tinggal hanya mengikuti prosesnya saja seperti apa. Dan kita berharap situs-situs yang lain kan ada 19. Ini baru 8 yang sudah ketemu. Jadi 11 nanti kita akan ketemu lagi, kita menghubungi mereka atau gimana caranya. Supaya ada titik temu antara Kominfo, BNPT dengan pihak mereka yang sudah diberedel. Kita ke Pak Saud. Pak Saud, Anda masih bersama kami? Ya. Ya Pak. Bagaimana? Ya, ini kita membahas mengenai tata kelola begitu ya Pak ya. Kita merefer bahwa dari awal ini berakar pada ketika ditemukan begitu muatan-muatan negatif. Mungkin tracking seperti apa yang dilakukan oleh BNPT sebelumnya begitu Pak Saud? Jadi begini Mbak ya, sebetulnya kalau kita concern kepada aturan hukum yang berlaku yang sudah kita akui kita sebagai negara hukum, ini tidak akan terjadi seperti ini. Tidak akan terjadi seperti ini. Karena untuk konten-konten yang negatif, apakah pornografi negatif apapun namanya, sudah diatur bagaimana tata cara pemblokirannya. Yang ditantangani oleh Bapak Menteri sebagai peraturan pelaksanaan daripada Undang-Undang 11 2008 itu. Kalau kita patuhi semua konsep seperti ini, nggak ada masalah sebetulnya. Karena sudah diatur secara jelas. Bagaimana tata cara pemblokirannya itu. Baik. Jadi ini, kemudian kedua, kita sampai saat ini tidak ada satu aturan pun yang mengatakan Ketua Pemilihan Negeri harus memberikan izin dalam praktek pemblokiran. Tidak ada. Yang diatur dalam Undang-Undang 11 2008 di dalam pasal di dalam saya bacakan supaya nanti ini jelas semua. Dalam pasal 30 di dalam pasal 43. Dalam pasal 43 poin 6, dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan. Hanya itu yang diatur kalau dalam hal penangkapan dan penahanan. Kalau pemblokiran nggak ada. Ini nggak ada ini. Sedangkan pemblokiran itu sudah diatur. Siapapun boleh melapor. Termasuk masyarakat. Sudah ada mekanismenya diatur dalam PP ini. Kita baca PP dulu lah. Ya, kita baca PP ini supaya bisa kita inikan ini. Karena begini Mbak, jangan disalahkan BNPT. Karena saya tidak mau disalahkan BNPT. Kami sudah ikutin aturan yang ada. Ini yang kita perlu garis bawahi. Kalau mungkin ada kelemahan, mari kita benahi. Mari kita benahi. Seharusnya kementerian, kami sudah melaporkan, di sini sudah jelas bagaimana tata cara pelaksanaannya. Ya, dalam hal pemblokiran itu sudah diatur di dalam bab 4, bab 6. Di dalam bab 6 ini sudah jelas diatur di sini. Baik. Jadi saya baca supaya ini permintaan pemblokiran dalam pasal 11
ayat 2, sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 1 disampaikan oleh pejabat berwenang dalam hal ini seperti misalkan BNPT kepada Direktur Jenderal dengan dilampiri daftar alamat situs dan hasil penelitian. Yang ketiga, ayat 3, terhadap permintaan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Direktur Jenderal melakukan pemantauan terhadap situs yang dimintakan pemblokirannya. Jadi seharusnya dipantau mereka dulu. Ini tepatnya kira-kira. Kemudian di dalam pasal 13, ayat B, apabila situs internet dimaksud merupakan suatu situs bermuatan negatif, ayat di dalam poin 2-nya, Direktur Jenderal meminta kepada penyedia atau pemilik situs untuk melakukan pemblokiran atau menghapus muatan negatif apabila situs berupa selain domain, nama domain. Terusnya dari Dirjen itu membuat surat kepada situs kepada web untuk dihapus sendiri. Ini seharusnya langkah-langkahnya. Kemudian dalam pasal 14 ya, tata cara tindak lanjut laporan dari Kementerian Kelembagaan meliputi Direktur Jenderal memberikan peringatan melalui email kepada penyedia situs untuk menyampaikan adanya muatan negatif. Seharusnya ini langkah-langkah ini dulu. Jadi biar Dirjen bukan dari BNPT, bukan dari masyarakat, tapi dari Direktur Jenderal membuat surat kepada melalui email kepada penyedia situs untuk menyampaikan adanya bermuatan negatif. Ya, Pak Ismail. B, ya, dan seterusnya. Bisa dibaca di situ. Baik, ini kita tanyakan langsung Pak Ismail ini untuk notifikasi email begitu ya Pak ya. Ini dari Dirjen Kementerian Kominfo, ini juga bagaimana terkait juga pengiriman email yang nanti sebagai bentuk awalnya sebagai peringatan begitu. Pertama dulu gini, ketika kita menerima surat dari BNPT, itu BNPT menyampaikan ada 26 situs yang minta diblokir. Yang dilakukan oleh teman-teman di Kominfo adalah melakukan pemantauan terhadap 26 situs tersebut. Dan ternyata diperoleh kesimpulan bahwa dari 26 tersebut, ada 2 yang duplikasi, yang tidak masuk. Sisa berarti sisa 24. Kemudian dari 24 itu diteliti lagi ada 4 yang sudah tidak aktif. Ini sudah dilakukan pemantauan. Betul. Berarti sisa 20. Nah, yang 20 dipantau lagi kembali, ternyata yang 1 sudah terblokir. Jadi sisa 19. Pemantauan yang dimaksud di sini adalah pemantauan terhadap situsnya. Kalau kontennya bahwa itu radikal apa tidak, itu Kominfo tidak pada posisi itu. Karena Kominfo tidak ahli dalam hal radikalisme dan kita beranggapan bahwa itu karena itu sudah keluar dari sebuah lembaga yang menangani masalah terorisme dan terorisme itu berarti betul-betul sudah dilakukan analisa di sana. Tetapi sebelum jatuh putusan pemberedelan, Pak, apakah tidak ada surat peringatan begitu terkait email yang dikirimkan atau ada beberapa informasi terlebih dulu? Memang untuk kasus ini tidak ada. Tidak ada ya, belum dikirimkan dan juga Pak Maladi mengatakan tidak menerima email ya Pak ya. Oleh sebab itulah ini menjadi sebuah hikmah bahwa untuk ke depan tata kelola ini harus dan memang begitu arahnya Kominfo ke sana. Baik. Kita lanjutkan lagi dialog kita Pak. Pak Saud, terima kasih telah bergabung bersama kita pagi ini. Saya bisa sama Pak Ismail dulu. Seharusnya di dalam pasal 14 poin C itu, di dalam poin 2, apabila situs internet dimaksud merupakan situs bermuatan negatif, langkahnya Direktur Jenderal meminta kepada penyedia atau pemilik situs untuk melakukan pemblokiran atau menghapus muatan negatif apabila situs berupa selain nama domain. Jadi seharusnya ini langkah kita harus mau mengkoreksi diri, mau kita memperbaiki lah. Kalau memang kita ada kehilapan, kita harus segera benahi semua sama-sama. Jangan kita saling menyalahkan. Artinya begini, kami ini sebagai pembantu, sebagai aparat pemerintah juga memberikan masukan supaya nantinya ya kita sama-sama benahi. Ya, jangan kami dipojokkan. Saya tidak mau dipojokkan. Kenapa? Kita sudah ikuti aturan mekanisme yang ada. Kalau memang di Kominfo ada suatu ya barangkali hal-hal yang terlewatkan, ya itu kita harus mau mengoreksi itu, mau memperbaiki itu seharusnya. Ya, ada perbaikan dari sistem tata laksana kelola laporan begitu ya Pak ya? Iya. Baik, dan ini sudah ada, di PP dibaca lah, di PP sudah diatur sendiri kok. Karena ini kan Kemenkom yang buat. Jadi itu dibaca di situ sudah ada mekanismenya supaya betul-betul kita ini bisa melaksanakan tugas dengan benar lah. Ya, kita akan bahas ke depannya ini Pak. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Dialog Jurnal Pagi Pak Saud. Kepala BNPT. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara.